العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh dengan barakah fadilah ini, mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hifdzul jismi, menjaga badan kita amma yuktam dari perbuatan dosa, diimtithali awamirillah, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya Allah, wajibina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semua itu kita lakukan tajannuban li adabillah, agar supaya kita dijauhkan, diselamatkan dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah akan diselamatkan dan dijauhkan oleh Allah dari adab nerakanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, agar supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, adalah mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada dua jalur yang mengantarkan umat Muhammad masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, minhum may yadkhulul jannata bi rahmatillah. Jalur yang pertama, umat Muhammad yang masuk surga dengan melalui jalur mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum may yadkhulul jannata bi syafaati. Sementara jalur yang kedua, umat Muhammad yang masuk surga dengan melalui jalur mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Berdasarkan hadis ini dapat dipastikan bahwa semua umat Muhammad bisa masuk surganya Allah minimal dengan melalui jalur syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan janji beliau Nabi Muhammad ketika diberi pilihan oleh Allah antara memilih syafaat dan dimasukkan separuh umatnya ke surganya, sebagaimana sabdanya, "Khuyirku baina syafaat au yudkhulu nisba ummatil jannah." Saya diberi pilihan oleh Allah antara memilih syafaat dan dimasukkan separuh umatku ke surganya. Fahtatu syafaat, akan tetapi aku memilih syafaat. Fa innaha amru wa akbar, karena syafaat itu lebih memadai dan mencukupi untuk memasukkan semua umat Nabi Muhammad daripada sekedar memilih untuk dimasukkan separuh umatnya. Kata Nabi, syafaat ini tidak hanya diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa, walakinnaha, akan tetapi syafaat lil mudlimin, akan tetapi syafaat juga diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa, al-khata'in al-mutanawwidin, dan orang-orang yang selalu berbuat salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin." Ada 70.000 dari kalangan umatku akan masuk surga tanpa dihisab. Lalu kemudian Rasul bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah?
Rasulullah menjawab, "Humul ladzi la yantahuna wa la yastaquna wa ala rabbihim yatawakkalun." Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah berobat ketika sakit dengan menggunakan besi yang dipanaskan, dan mereka tidak melakukan ruqyah, dan mereka kepada Allah selalu bertakwa. Ulama menafsirkan yang dimaksud 70.000 orang yang masuk ke surga Allah tanpa dihisab ini adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah secara totalitas. Mereka tidak melaksanakan sesuatu yang menjadikan dia tidak tawakal kepada Allah. Misalnya dia tidak mudah mengeluh, tidak mudah sambat, hatinya selalu berpegang teguh kepada Allah, dia yakin dalam qada dan takdir Allah. Mereka itulah orang-orang yang masuk ke surganya Allah, yang tanpa dihisab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sahabat Quraisy bin Muslim berdiri dan meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ud'ullah ayyaj'alani minhum." Ya Rasul, doakan saya kepada Allah agar supaya Allah menjadikan saya bagian daripada mereka. Lalu apa kata Rasulullah? Beliau menjawab, "Anta minhum." Engkau termasuk bagian daripada mereka. Lalu kemudian ada sahabat lain memohon kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum." Saya juga doakan ya Rasul agar supaya Allah menjadikan saya ini termasuk bagian daripada mereka. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka bila ukasha. Sudah kedahuluan ukasha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini bahwa orang yang masuk surga tanpa dihisab bahkan diadab oleh Allah hanya berjumlah 70.000, ditambah satu orang yaitu ukasha berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang lain seperti kita kemungkinan besar masuk surganya Allah melalui hisab dan adab terlebih dahulu. Oleh karena itu, agar supaya hisab dan adab kita tidak di akhirat tidak terlalu lama dan tidak terlalu berat, maka harapan kita satu-satunya adalah dengan melalui jalur syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Syafaat tidak hanya dapat memasukkan orang ke surga, tapi juga dapat menyelamatkan seseorang dari neraka, bahkan dapat meringankan siksa seseorang dari neraka. Sebagaimana pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib yang belum mendapatkan hidayah masuk Islam. Sebagaimana ketika sahabat Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal nafa'aka Abu Thalib bi syai'in?" Wahai Rasul, apakah Allah bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada Abu Thalib? Fa innahu yahuduka, sebab Abu Thalib selalu melindungimu, wa ya'udhuka, dan juga selalu memarahimu. Qala, lalu Rasulullah menjawab, "Na'am, wa fi tabbahat minan nar." Sekarang pamanku Abu Thalib lagi berada di neraka yang paling dangkal. Laula ana, kalau seandainya bukan karena syafaatku, lakana fi darkil asfal minan nar. Niscaya pamanku Abu Thalib itu berada di bagian neraka yang paling bawah. Dalam riwayat disebutkan, la'annahu tanfa'u syafa'ati yaumil qiyamah. Mudah-mudahan syafaatku ini bisa memberi manfaat kepada pamanku Abu Thalib di hari kiamat. Oleh karena itu kemudian Abu Thalib sekarang berada di neraka yang paling dangkal. Ya belum umat ini yang mana apinya mencapai kedua kakinya, yaudi minhu imamuhu, sehingga otaknya mendidih. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua syafaat. Yang pertama al-syafa'atul 'ammah, yaitu syafaat yang diberikan kepada semua umatnya, mulai dari umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan umatnya Nabi Muhammad itu sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ana sayyidun nas yaumil qiyamah." Saya ini adalah tuannya manusia nanti di hari kiamat. Hal tadruna bima ada. Apakah kalian tahu? Besok kata Rasulullah, pada saat hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia, mulai dari manusia terdahulu hingga manusia yang akan datang, dalam suatu tempat dataran tinggi yang disebut dengan padang mahsyar. Matahari mendekat sejengkal dari kepala. Artinya tempat tersebut sangat panas. Manusia mengalami kesulitan dan kesusahan yang mengerikan yang mereka tidak mampu menahan dan memikulnya.
Dalam suatu riwayat disebutkan 50.000 tahun lamanya. Di sana kita berada di padang mahsyar tanpa minum dan makan. Di antara umat yang satu dengan yang lain bertanya-tanya, ala tanzuruna ma yashfa'u lakum min rabbikum, apakah kalian tidak tahu siapa kira-kira yang dapat memohonkan syafaat kepada Tuhan kalian untuk kalian hari ini? Di antara mereka ada yang menyuruh datang kepada Nabi Adam, sementara ada yang menyuruh untuk pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menyuruh untuk pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyuruh pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh pergi kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa menyuruh pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya semua Nabi tersebut tidak mampu memohonkan syafaat kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Semuanya para nabi mengatakan dengan perkataan yang serupa, Inna Rabbi ghadaba al-yawma ghadban, sesungguhnya hari ini Allah betul-betul sangat marah, lam yaghdab qablahu mithlahu, dan tidak pernah marah seperti ini, walam yaghdab ba'dahu mithlahu, tidak pernah sama sekali, tidak pernah marah seperti ini, kata para nabi. Nafsi, 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 aku hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri, aku hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Lalu semuanya umat manusia mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, Ya Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya, dan akhirnya para nabi. Wa ghafarallahu lana ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Isfa'lana ila rabbik, mohonkan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ya Rasulullah, ala tara ma nahnu fihi, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi pada kami ini? Ala tara ila ma qad balagana, apakah kamu tidak melihat apa yang kami alami, ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad SAW pergi dan mendatangi Arab. Kemudian Allah membuka pintu syafaat yang belum pernah dibuka untuk seseorang sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, wabul usbahmu dalam badan, dan kata-kata perkataanmu sekarang akan didengar oleh Allah. Wasabtuh kamu dan permintaan kamu akan diberikan oleh Allah. Wasabtuh syafaat, dan mintalah syafaat, kamu akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada umatnya. Lalu Nabi mengangkat kepalanya dan berkata, Ya Rabbi, ummati, ummati, wahai Tuhanku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Lalu Allah SWT berfirman, Ya Muhammad, ada diri dan nyatakan umat di zaman lalu berapa hari, masukkan umat Muhammad tanpa dihisap ke surganya Allah, minal babil aiman, dari pintu aiman, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada saat itu Rasulullah diperintahkan duduk di atas mimbar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat dari emas sebagaimana para nabi lainnya. Akan tetapi Rasulullah tidak mau duduk, berusaha untuk menyelamatkan umatnya. Kata Rasulullah, saya tidak mau duduk meskipun para nabi yang lain duduk. Beliau mengatakan, makhafatan ayyubatan minal jannah, saya khawatir takutnya saya dimasukkan ke surganya, sementara umat masih tersisa tidak masuk surga, kata Nabi. Lalu Nabi kemudian berdoa, Ya Rabbi, ummati, ummati, wahai Tuhanku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Lalu Allah berfirman, Ya Muhammad, wahai Muhammad, na'udhu an-nasa'adu ummatika, apa yang kau inginkan agar supaya saya bisa berbuat kepada umatmu. Lalu Rasulullah berdoa lagi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajbil hisabahum, segerakanlah hisabnya umatku. Lalu umatnya dihisab oleh Allah dan segera dimasukkan ke surganya dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad memerintahkan orang-orang yang dibaktikan masuk neraka supaya mendapatkan syafaat, sampai-sampai malaikat menjaga neraka berkata, Ya Muhammad, la tarabta li rabbika fi ummatika min nikmatin. Wahai Muhammad, kau tidak pernah membiarkan Allah memarahi, memurdai, menyiksa umatmu, kata malaikat penjaga neraka. Artinya apa? Rasulullah berusaha supaya
supaya umatnya tidak dimarahi, tidak dimurkai, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Yang kedua disebut asy-syafa'atul khassah, yaitu syafaat yang diberikan khusus kepada umatnya. Ada beberapa orang dari golongan umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat, di antaranya pelaku maksiat dan dosa besar selain syirik. Dia seharusnya diadab di neraka, akan tetapi tidak dimasukkan ke neraka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan sabdanya, syafaati rahmatan ummati, syafaatku bagi orang pelaku dosa besar selain syirik dari kalangan umatku. Lalu Nabi bersabda, berdoa lagi, ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku selamatkan umatku, selamatkan umatku. Lalu Nabi mengatakan, ya dakhulul jannata bi syafaati, pelaku dosa besar dia masuk surga dengan syafaatku, kata Nabi. Tidak hanya itu, bahkan orang yang sudah masuk di neraka belum waktunya keluar dari neraka lalu dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan melalui syafaatnya Nabi. Lalu Rasulullah berdoa, ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku selamatkan umatku, selamatkan umatku. Lalu dikatakan, intolek, pergilah engkau Muhammad, faman kana fi qalbi mithqalu habatin min qurratin aw sya'iratin min iman. Barang siapa di antara umatmu yang di dalam hatinya terdapat iman sebiji gandum, fa'udhidhu minha, maka keluarkanlah dia api neraka. Lalu kemudian Rasulullah berangkat dan mencari siapa umatnya yang masih ada imannya di dalam hatinya. Lalu dikatakan tadi, inqalib faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Pergilah kepada Nabi Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang di dalam hatinya terdapat iman sebiji sawi, fa'udhidhu minha, maka keluarkanlah dia dari api neraka. Lalu Nabi Muhammad mencari lagi umatnya, masih ada enggak umatnya yang masih iman. Lalu kemudian Nabi berdoa, ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku selamatkan umatku, selamatkan umatku. Lalu dikatakan, intolek, pergilah Nabi Muhammad, faman kana fi qalbi adna min mithqal khardalin min iman, fa'udhidhu minha. Barang siapa yang di dalam hatinya dari kalangan umat Muhammad terdapat iman sekecil, lebih kecil lagi daripada biji sawi, maka keluarkanlah dia dari api neraka. Jumlah pelaku maksiat dan dosa besar yang akan mendapatkan syafaat adalah la tuhsa adadahum illallah. Jumlahnya sangat banyak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Akan tetapi Rasulullah tidak henti-hentinya selalu berdoa, Allahumma ummati wa bata, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, sampai beliau menangis. Lalu Allah berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah ke Muhammad, fasalu, dan bertanyalah kepadanya, ma yubghika, apa yang menyebabkan dia menangis. Lalu katakanlah, aku sekarang ridha kepada umatku dan akan memposisikan umatku sebagai umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yaqu ahadan min al-qaswati finnar, sehingga Nabi tidak membiarkan sedikit pun salah satu di antara umatnya yang berbuat dosa berada di dalam neraka. Artinya semuanya umat Nabi Muhammad, meskipun dia berbuat dosa selain syirik, insyaallah mendapatkan syafaat, akan diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang akan mendapatkan syafaat yang kedua adalah orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana Nabi pernah dikatakan, saya mintalah Muhammad, sebab setiap kali sudah meminta kepada Allah. Nabi mengatakan, fa'aqalu mas'alati ila yaumil qiyamah, saya akan simpan permintaan saya di hari kiamat sampai hari kiamat. Fa'idalakum, permintaan saya itu ada berupa syafaat untuk kalian. Waliman syahida la ilaha illallah, dan bagi orang yang bersyahadat dan pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga adalah orang yang suka membaca salawat Nabi, sebagaimana sabda Nabi, man shalla alayya, barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kuntu syafi'an yaumil qiyamah, maka dia mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Akhirul minas salati alayya, perbanyaklah salawat kepadaku fi yaumil jum'ah,
yang memohonkan al-wasilah kepada Allah untuk nabinya, yaitu tempat yang tinggi di surga Allah yang hanya diberikan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man sa'alallahu bi al-wasilah allati lahu syafa'ati yaumil qiyamah." Barang siapa yang memohon kepada Allah untuk wasilah dan lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka halal baginya syafaatku nanti di hari kiamat. Dalam riwayat lain, apabila kalian mendengar azan maka jawablah azan itu seperti yang diucapkan muadzin. Lalu kemudian berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya. Di situ ada kata-kata al-wasilah. Kata Allah, kata Nabi, barang siapa yang mengamalkan itu, kata Nabi, halal lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka dia halal baginya syafaatku di hari kiamat, kata Nabi. Orang yang kelima, orang yang berziarah makam Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan syafaat kepada Nabi. Man zara qabri wajibat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah kuburanku, maka wajib baginya syafaatku. Dalam kata yang disebutkan, man zara bil Madinah muhtasiban kuntu lahu shahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengunjungiku di Madinah, dia ikhlas mengharapkan Allah, maka aku menjadi saksi dan akan memberi syafaat baginya nanti di hari kiamat. Dan yang keenam, yang terakhir, orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang meninggal di kota Madinah al-Munawwarah. Sebagaimana sabda Nabi, "Man istata'a minkum an yamuta fil Madinah." Barang siapa yang mampu di antara kalian meninggal di kota Madinah, falyamut biha, maka hendaknya mati di kota Madinah, tentu dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Fa ini al-fa'u liman yamutu biha, sebab saya akan memberi syafaat kepada orang yang mati di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Demikianlah pesan singkat dari kami. Kesimpulannya, mari agar supaya kita ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad, mari kita jaga iman kita, Islam kita, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak zikir dan mendatangi majelis zikir. Yang kedua, dengan memperbanyak sholawat atau mendatangi majelis sholawat. Dan yang ketiga, cintailah para ulama, datangilah para ulama atau mendatangkan para ulama untuk menjelaskan Siratul Nabawi, sehingga kita tambah cinta kepada Nabi sebagaimana Nabi cintanya kepada kita yang luar biasa. Sebab salah satu di antaranya yang mendapatkan rekomendasi izin dari Allah untuk memberi syafaat selain Nabi adalah para ulama. Selain Nabi, para ulama dan para syuhada. Sebagaimana firman Allah, "Majasta'u illa bi'idzni." Tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat kecuali semuanya dengan mendapatkan mandat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan orang yang mendapatkan rekomendasi izin dari Allah, yaitu salah satu di antaranya selain para nabi, para ulama dan para syuhada. Demikianlah singkat. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ba'dil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku bi qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa hadana ila ta'atihi wa rasulihi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyad bi afdhil alad wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqbal wa sa'ad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa sallu ala nabi. Qala nabi sallallahu alaihi wa sallam, qala Allah ta'ala fi hukmi ayatihi, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal
مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين والقسوة والشيوعيين والمعتزلة والمنافقين. اللهم نكس أعلامهم وزلزل أقدامهم وشتت دموعهم. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والزلازل والفتن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا والمسلمين على الأعداء أعدائك وأعداء الدين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا الفضل يؤتكم ولا تكفروا ما جل ربكم ثم أقيموا الصلاة.